Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan informasi seputar ada kabar yang menyenangkan bagi tenaga honorer di Kementerian Kesehatan. Informasi yang admin terima bahwasanya Kementerian Kesehatan akan membuka dan membutuhkan formasi PPPK sebanyak 114.000 lebih. Sungguh ini kabar yang sangat menyenangkan. Sebelum ke video berikut ya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dirangkum dari berbagai harian media online. Judulnya seperti ini. Kementerian Kesehatan butuh 114.402 formasi PPPK. Jadi ini banyak sekali ya buat teman-teman honorer yang ada di Kementerian Kesehatan ya. Siap-siap akan ada kabar yang sangat menyenangkan ya untuk perubahan status dari honorer menjadi ASN. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Ariyanti Anaya mengatakan Kementerian Kesehatan sudah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDM kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan, kekurangan tenaga kesehatan mencapai 114.402 orang. Nah, di sini ya ini kebutuhannya sangat banyak nih. 114.402 orang. Jika data ini dilihat, maka ada gap sebanyak 98.847 orang yang sudah ada di Paskes sebagai non-ASN, tapi melebihi data formasi kebutuhan yang ada di Kemenkes, kata Ariyanti Anaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Ariyanti menuturkan metode perhitungan yang digunakan untuk memperoleh data kekurangan tenaga kesehatan adalah standar ketenagaan minimal SKM mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dan Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Berdasarkan hasil rapat terbatas 3 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Pan-RB, Menteri PPN, Kepala Bappenas pada tanggal 22 Februari 2022 diperoleh kesepakatan fokus pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai target RPJMN 2024 dan transformasi sistem kesehatan. Jadi ini sudah merupakan suatu kesepakatan ya bahwa Indonesia memang benar-benar membutuhkan tenaga kesehatan dan formasinya kesehatan ini membutuhkan 114.402 formasi. Dan admin akan meringkasnya langsung saja ke persyaratan rekrutmen PPPK dari tenaga kesehatan. Syarat rekrutmen PPPK tenaga kesehatan. Yang pertama, termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional atau JABFUNG kesehatan sesuai Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020. Ini untuk syarat yang pertama. Untuk poin yang kedua, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Kalau untuk guru S1 ya, ini di kesehatan D3. 3. Sudah terdata dalam SIS DMK per 1 April 2022. Nah, jadi tenaga honorer ini ya sudah terdata dalam
sistem DMK per 1 April 2022. Kalau di Dinas Pendidikan terdata di Dapodik ya, kalau Kemenag terdata di Simpatika, kalau untuk kesehatan terdata di SIS DMK. Poin 4, memiliki STR aktif untuk jenis jagung sesuai Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021 dan SIP untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasyankes. 5. Merupakan tenaga kesehatan non-ASN. Ya tentu ya, karena kan ini untuk PPPK. Jadi tenaga tersebut harus non-ASN. 6. Diusulkan oleh pemerintah daerah. Tentunya kalau tidak diusulkan ya tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Jadi harus diusulkan ya oleh pemerintah daerah. Poin selanjutnya adalah tahapan kegiatan rekrutmen ya dari tenaga kesehatan. Semoga ini tidak ada perubahan lagi ya. Dan untuk hari H-nya, tanggal dan harinya, suatu saat kalau sudah ada info resmi, admin upload lagi videonya tanggal berapa, mulai hari berapa ya, perekrutan untuk tenaga kesehatan. Tahapan kegiatan rekrutmen. 1. Finalisasi data kebutuhan CASN ini bulan Maret. Berarti ini sudah terlewat ya untuk finalisasi data. Yang kedua, pembukaan e-formasi bulan Maret-April. Formasi untuk PPPK dibuka bulan Maret-April. Yang ketiga, usulan formasi bulan Mei. Nah ini bulan sekarang Mei ya, ini adalah merupakan usulan formasi kesehatan ya, ini membutuhkan formasi 114.000 lebih untuk formasi dari tenaga kesehatan. Kemudian poin 4, penetapan kebutuhan bulan Juni. Nah ini penetapan kebutuhannya adalah bulan Juni. Jadi buat teman-teman yang ada di tenaga kesehatan ya, semoga ini informasi yang bisa memberikan manfaat. Yang kelima, penyampaian formasi ke Kementerian Lembaga dan Pemda bulan Juni. Keenam, integrasi data kebutuhan dengan SSCASN bulan Juni. Masih ya, tetap ini di bulan Juni. Kemudian 7, pengumuman seleksi bulan Juli. Nah jadi ini targetnya bulan Juli adalah pengumuman seleksi. Sekarang kan bulan Mei, berarti teman-teman ya yang ada di Kementerian Kesehatan masih punya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi PPPK dari Kemenkes di bulan Juli. Adapun tanggal dan harinya ya nanti admin upload lagi kalau sudah ada info resminya. Kemudian pendaftaran SSCASN BKN bulan Juli, pelaksanaan seleksi pun bulan Juli. Jadi ini dimulai dari pengumuman pembukaan bulan Juli, kemudian pendaftaran pun bulan Juli, dan seleksinya pun bulan Juli 2022. Nah jadi sekarang bulan Mei, Juni, Juli, ada waktu kurang lebih 3 bulan untuk belajar, untuk menghafal, menjawab soal-soal dalam seleksi PPPK khusus dari tenaga kesehatan. Informasi yang admin terima dari Pak Menteri Kesehatan bahwasanya kalau tidak salah sudah ada 200.000 tenaga kesehatan yang mendaftar sebagai calon PPPK. Ternyata yang dibutuhkan atau formasi yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan 114.402 orang. Ini ya formasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil perhitungan. Jadi kekurangan tenaga kesehatan 114.402 orang yang mendaftar sebagai calon PPPK 200.000. Artinya
Ini sisanya ya, sisa dari 114.000 ini akan tercancel. Kecuali kalau formasinya ini ditambah ya menjadi 200.000, maka itu kemungkinan besar ya tenaga honorer kesehatan punya peluang untuk menjadi ASN PPPK. Terima kasih telah menyimak video ini ya, semoga bermanfaat. Admin mendoakan kepada para tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi PPPK rencananya di bulan Juli, sukses dan lulus semuanya, baik dari tenaga guru, kesehatan maupun dari Kementerian Agama. Amin. Wassalam.